Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan Apa kabar Baji-Baji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menginterview salah satu petugas yang saat ini berada di restoran, yang nantinya beliau ini adalah yang bertugas membawa jamaah-jamaah Indonesia dari Indonesia. Nah, kebetulan juga beliau ini adalah salah satu pejabat yang ada di Indonesia. Bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta komen di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Daeng Show. Dan juga kita akan tampilkan biografi beliau. Sejenak Kita Review Restaurant International Mura, Makan Sepiawaznia. Nah teman-teman, tadi setelah kita habis mereview beberapa makanan yang kita makan ya, sebelum kita juga interview beliau-beliau yang ada sekarang di tengah-tengah saya, kita isi kantong tengah dulu biar enak ngomongnya, biar lancar pemikirannya. Karena kalau lapar katanya kadang susah berpikir. Nah, baik, kita akan coba tanya-tanya setelah kita tampilkan tadi profilnya ya. Bisa teman-teman yang silakan komen di bawah. Nanti kita akan banyak tanya-tanya tentang haji, seputaran haji. Nah, tapi jadi kita di sini menggunakan bahasa daerah, kalau maksudnya ada logat-logat daerah Pak Haji ya. Iya.
Ini mau tanya nih, mungkin Pak Haji bisa dijelaskan mungkin, bisa dibagi informasi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini di restoran salah satu yang ada di sekitaran Haram bersama dengan tim pemandu haji daerah dari Kabupaten Bone. Beliau ini yang kawal. Oh, masya Allah, masya Allah. Teknisnya gitu. Semuanya ya. Di Bone, beliau ini public figure. Tapi di sini menjadi pelayan. Allah. Masya Allah, masya Allah. Sama dengan Raja Saudi, Hadimul Haramain, pelayan di dua tanah haram. Dan saya pribadi alhamdulillah bersyukur dengan bersama dengan beliau ini, sehingga jamaah haji khususnya di Kabupaten Bone ini merasa nyaman bahwa ada yang memantau mereka keberadaannya baik di hotel maupun nanti di Masjidil Haram. Ya, kalau boleh tahu ada berapa jamaah mungkin yang saat ini di bawah? Oke, Pak Haji? terima kasih Dengsul atas kontennya yang sangat bermanfaat. Saya rasa kami di sini selaku petugas haji daerah itu ada 3. Pertama itu ada yang namanya petugas kesehatan yang membantu seluruh jamaah itu melayani terkait dengan aspek kesehatan dan masalah edukasi terkait dengan kesehatan. Kedua, ada tenaga pendamping khususnya masalah ibadah seperti Ustaz Agung ini. Nah, itu setiapnya itu membantu terkait dengan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, apa yang wajib, dan rukun-rukun haji lah, apa yang harus dilakukan di Masjidil Haram. Nah, saya ini adalah sebagai tugas membantu pelayanan umum bersama dengan rekan saya Bapak Andi Saharudin. Nah, itu tugas pelayanan umum. Tugasnya bagaimana mengkoordinir, karena kami di tempat di rombongan itu, agar setiap ketua regu bisa membantu teman-teman jamaahnya, kemudian kita mengkoordinasikan apa sih masalah yang ada di sana, seperti yang kemarin kita lakukan, bagaimana membantu jamaah untuk tertib naik ke bus sesuai dengan urutan rombongannya, bagaimana jamaah mendapatkan kamar sesuai dengan urutannya. Sehingga sesuai dengan rombongan. Kemudian juga kita kalau misalnya pada saat ini ada jamaah yang usianya lebih lanjut, kita mengkoordinasinya dengan tim kesehatan, apakah dia terus membutuhkan pendampingan dalam pelayanan ibadah seperti yang dilakukan pada saat kemarin dengan misalnya dengan tawaf menggunakan kursi roda, saya dengan menggunakan Masya Allah, Masya Allah. Seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah 2 hari di Mekah. Para jamaah-jamaah kita sudah hafal bus apa yang harus dinaiki, di mana dia harus berada di sana. Sekarang kita saat ini lagi memantau karena jamaah sudah ada yang beraktivitas secara mandiri. Benar, karena sudah tahu lagi, sudah tahu jalan ya. Alhamdulillah. Juga kita berada di sekitaran hotel Samsan ini di seputaran Masjidil Haram ini juga membantu karena para jamaah sekarang sudah biasanya sih kalau dia melaksanakan salat duhur ada yang sampai isya baru pulang. Nah, kita ini juga menyempatkan di tengah-tengah kesibukan sebagai petugas haji untuk sedikit-sedikit ya bisa lagi ini untuk saling bertukar pikiran, berkomunikasi dengan pembimbing bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelumnya teman-teman kalau dilihat dari profil yang pertama yang kita tampilkan dengan Masya Allah, tabarakallah, itu tidak betul-betul low profil ya. Kita lihat kalau di daerah ya siapa beliau, dan ketika di sini betul-betul menjadi melayani tamu-tamu Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jauh dari mungkin prediksi orang bahwa seorang pejabat harusnya mungkin dimanapun itu kadang ini, tapi Masya Allah, tabarakallah, saya merasa kagum dengan Pak Haji yang memang ternyata ketika mendapatkan amanah yang melayani tamu Allah itu semua disamaratakan, tidak ada yang istimewa. Terus mungkin Pak Haji saya bertanya, perbedaan antara haji sekarang dan haji yang sebelumnya, mungkin ada perbedaan yang spesifik mungkin? Ya, baik, terima kasih Dengsul. Ini saya rasa konten yang cukup menarik dan bermanfaat bagi seluruh yang bisa menyimak konten ini. Perbedaan antara jamaah haji tahun sebelumnya dan tahun sekarang, tentu untuk tahun sekarang ini lebih selektif. Kenapa? Karena sekarang ini kan setelah 2 tahun vakum, ini baru perdana setelah pasca pandemi.
Jadi ini ibarat kata ini haji uji coba sebenarnya. Uji coba. Kalau misalnya dalam pelaksanaan haji ini bisa dikatakan lancar, insya Allah tidak untuk kemungkinan, maka kuota jamaah haji tahun depan itu bisa kembali normal. Tapi untuk sekarang ini, untuk di kita saja di Kabupaten Bone itu jauh di angka rata-rata, karena biasanya kita pemberangkatan itu untuk di Kabupaten Bone itu sekitar 900-an jamaah haji. 900-an. Tapi kalau untuk tahun ini hanya 344 dengan pendamping haji. Jadi memang cukup jauh dari angka rata-rata. Namun satu keuntungan bahwa alhamdulillah kan adanya pemberangkatan haji ini, ya tentu sebagai warga masyarakat Bone, khususnya pemerintah Kabupaten Bone, sangat bersyukur karena masyarakat kita ini sudah ada yang berangkatkan untuk berangkat jamaah haji. Dan saya tambahkan dari teman pendamping haji tadi, ya tugas kami adalah memonitoring bagaimana kebutuhan daripada jamaah-jamaah kita. Contoh misalnya dalam pembagian makanan misalnya, tugas kami yang menjemput makanan kemudian membagikan kepada seluruh jamaah-jamaah haji. Kemudian tadi malam juga contoh kasus, ada dalam rombongan kami yang ketinggalan setelah melaksanakan tawaf, mereka ketinggalan. Dan yang ketinggalan ini kan umurnya cukup, ya mohon maaf, cukup berumur ya. Jadi untuk menggunakan HP Android seperti ini agak susah. Sehingga sedikit kesulitan untuk melakukan komunikasi. Tapi alhamdulillah kami dapat temukan dan mengembalikan jamaah kita kembali ke hotel. Jadi untuk sekarang ini jabatan itu ditanggalkan karena kami ini bukan sebagai pejabat, tapi tamu-tamu Allah. Sehingga ya, alhamdulillah itulah yang kami coba lakukan di tempat ini. Intinya betul-betul aman, semua itu adalah amanah Haji ya. Ya, kendala yang mungkin yang kemarin yang paling terasa ketika awal-awal memulai perjalanan dari Indonesia mungkin, karena tentunya ini kan perdana, banyak hal yang mungkin jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ya silakan Pak Haji. Ini Dengsul. Jadi saya sebenarnya ini kan umroh haji perdana pasca pandemi Covid. Iya betul. Oleh karenanya itu memang dari kendala awal itu kami selalu berdoa mulai dari tanah air, mudah-mudahan di antara satu kloter ini, satu rombongan daerah Kabupaten Bone tidak ada yang positif dinyatakan terpapar virus Covid. Kenapa? Kalau memang ada satu jamaah yang dipastikan terpapar virus, maka itu akan keberangkatannya ditunda. Begitu. Ini akan menjadi masalah psikologis bagi jemaah itu sendiri, karena akan terpisah dari teman-teman kabupatennya atau dari kabupatennya. Itu yang pertama. Kemudian pada saat penerbangan kan kita mengetahui sendiri bahwa tidak semua jemaah kita pernah menggunakan yang namanya pesawat. Betul. Inilah yang pernah kami lakukan secara asik, bagaimana mengedukasi. Karena ini kan bukan penerbangan jarak pendek seperti betul. kota dan kota Indonesia, ini penerbangan jarak jauh yang kalau dari Makassar itu kurang lebih 11 jam. Nah inilah yang perlu kita edukasi, kita kerjasama dengan pramugari, tenaga kesehatan, apa yang tidak bisa dilakukan asing. Nah pada saat tiba lagi mungkin ada lagi jamaah yang belum tahu bagaimana itu imigrasi. Pada saat itu saya membantu sedikit untuk beberapa jemaah, ada kurang lebih dua saya bantu bagaimana sidik jari, karena juga terkendala masalah bahasa. Nah itu yang kita bantu, bagaimana membantu sidik jarinya, bagaimana dia bukan kameranya, sampai kepada masalah akomodasi. Tentu di setiap bus akomodasi itu tentu harus ada orang yang dianggap sebagai leader, pemimpin. Nah pada saat pemberangkatan ke hotel ini kemarin kan disuruh agak cepat, yang penting dianggut. Nah itulah yang mungkin masalah yang kita hadapi, tapi insya Allah karena berkat bantuan juga dari doa dari para jamaah yang makbul di Tanah Suci ini, alhamdulillah semua jamaah sampai di pemondokannya atau di hotel yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan selamat. Dan karena kita sudah pada saat itu yang terakhir, karena kita sudah berpakaian ihram, nah inilah yang mungkin agak sedikit bermasalah. Ada keyakinan jamaah kita untuk segera melakukan tawaf. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan dari daerah kami sendiri bahwa waktu tawaf itu ditentukan oleh mereka, karena kalau siang hari kita lihat suhu di Mekah sendiri sangat panas, rata-rata di atas 40, maka dari perbedaan kelompok jemaah itu kita akhirnya ditentukan nanti setelah salat isya baru
melakukan tawaf. Alhamdulillah tawafnya juga tidak ada sedikit masalah, berjalan lancar. Ini juga berkat bantuan dari teman-teman yang kompak, pembimbing ibadah yang kompak mengarahkan. Akhirnya ya itu masalah-masalah yang mulai dari perjalanan sampai sini. Alhamdulillah 3 hari ini kita berada di Mekah ini, hari ketiga alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu deh. Iya. Tanggapan Pak Haji nih dari persiapan yang sudah di pelayanan dari pemerintah Saudi sendiri terhadap jamaah internasional, ada mungkin yang mau disampaikan mungkin dari pelayanan, persiapan, fasilitas dan seperti apa semuanya? Khusus untuk fasilitas dari tahun ke tahun ini, alhamdulillah kami rasakan terjadi peningkatan yang sangat baik. Dari segi konsumsi, jamaah itu sudah mendapatkan jatah 3 kali makan dalam 3 kali makan, Masya Allah. Kemudian itu ditambah dengan pembagian semacam snack-snack dan lain-lain sebagainya, kopi, minuman tambahan, snack dan buah dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kalau jamaah kita tidak dalam artian konsumtif secara pribadi, insya Allah seluruh kebutuhannya selama 42 hari pelaksanaan ibadah suci di tanah suci ini akan terpenuhi. Namun ada kalanya memang jamaah sedikit jenuh dengan makanan-makanan yang merupakan yang berulang-ulang. Makanya mungkin ada jamaah yang sering keluar juga untuk mencicipi makanan-makanan yang ala-ala Arab seperti yang kita seperti ini ya. Jadi ini tempat rekomendasi juga ya. Jadi mungkin dari harga yang kita dapat di sini berapa ya tadi? Internasionalnya ya? 75 real. Setelah sholat isya ada 40 real. Oh, jadi untuk menu internasional itu 75 real. Ini pokoknya makan sampai puas gitu. Sepuasnya. Terus habis isya nanti ada 40 real. Iya. Ini posisinya di lantai 3 teman-teman ya. Jadi posisi lantai 3 dan view-nya ada di Masjidil Haram sana. Oke. Jadi sambil menunggu waktu. Iya, sambil ngopi-ngopi di sini ada juga ngopi-ngopinya. Tempat iya. Dan dari sisi transportasi, perlu kita tahu sendiri teman-teman ya, dari beberapa update untuk tahun ini ada transportasi baru yang bisa digunakan semua jamaah dan itu gratis. Ini tanggapannya bagaimana Pak? Mungkin bisa kita ya. Wah, saya rasa fasilitas ini sangat membantu ya, membantu bagi jamaah-jamaah kita, khususnya ya jamaah-jamaah Indonesia, karena hanya memperlihatkan kartu yang dibagikan kemudian mencocokkan dengan bus yang peruntukan misalnya untuk lokasi ini kemudian kembali ke hotel. Itu betul-betul sangat membantu dan sangat memudahkan para jamaah. Memudahkan, alhamdulillah. Jadi hanya kita hantar satu kali, terus setelah itu mereka justru ya berjalan mandiri seperti Masya Allah. sangat mudah diakses sehingga ini layanannya 24 jam. 24 jam benar. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah perlu diberitahukan kepada seluruh jamaah bahwa ada tambahan fasilitas. Untuk tahun ini. Jamaah haji. Dan ini berlaku bukan cuma untuk jamaah haji dan ini diberlakukan untuk seluruh warga Saudi Arabia. Insya Allah dari setiap lorong-lorong nantinya ini daerah khusus Mekah semua ada transportasi ininya. Busnya. Jadi ini benar-benar gratis dari pemerintah Saudi untuk memudahkan semua para jamaah dan warga Saudi. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan kita ini tetap dikembangkan terus karena memang sekarang masih belum semua daerah dapat. Dari beberapa daerah mungkin maktab ada beberapa yang belum dilalui jalur. Tapi untuk Indonesia sendiri perasaan sudah dapat kayaknya. Ada beberapa tempat saya datangi semua dapat. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit informasi bisa kita bagikan. Mungkin harapannya untuk jamaah Indonesia yang masih ada di Indonesia, bisa mungkin pesan-pesannya apa yang perlu dipersiapkan? Sedikit. Iya, silakan Pak. Khusus untuk jamaah UPG Makassar. Iya. Wilayahnya kan di sektor 2 Shisha. Iya. Untuk kloter 3 Bone berdampingan dengan kantor urusan haji. Betul. Jadi bagi jamaah yang masih ada di Indonesia itu busnya nomor 2. Jamaah sudah tahu jauh sebelum berangkat mereka sudah dimanasik bahwa bus kita itu nomor 2. Iya. Jadi jangan salah naik. Ibaratnya nanti kalau mau ke naik di bus 3 itu berarti salah jalur. Iya. Jadi diingatkan saja jamaah, bus nomor 2 itu aja. Bus nomor 2 ya. Akan pasti lewati rute hotel kita itu. Ada lagi mungkin secara
tambah juga untuk para jamaah yang sebelum berangkat haji sekarang, kecenderungan jamaah kita khususnya dari Kabupaten Bone itu masih masih menggunakan bahwa jamaah dulu waktu kita naik haji itu seperti ini. Contoh misalnya mereka kadang membawa bahan makanan yang mohon maaf kalau saya katakan berlebihan. Bahkan ada yang bawa beras, bawa apa dan segala macam. Karena mereka beranggapan bahwa kalau kita berangkat haji dulu itu makanan tidak ditanggung. Nah ini yang perlu kami sampaikan. Jadi untuk pemberangkatan haji berikutnya tidak perlu khawatir, jangan usah khawatir. Sekarang ini untuk persoalan konsumsi itu sangat lebih dari kata cukup. Kenapa? Karena alhamdulillah untuk sekarang ini makan masya Allah luar biasa. Bahkan kalau kita tanya sekarang jamaah pun bagaimana persoalan makan pasti angkat tangan semua. Angkat tangan dalam artian mereka sangat puas dengan pelayanan khususnya persoalan konsumsi. Ada lagi Pak Haji? Dan saya sampaikan mungkin jangan ragu bertanya apabila teman-teman jemaah yang belum berangkat ke teman-teman petugas. Sekarang teman-teman petugas kita itu sangat mudah dikenali karena setiap pakaian digunakan, apakah itu baju, rompi maupun peci dan lain sebagainya, ada lambang Indonesia dan tulisan petugas haji Indonesia. Jadi kalau teman-teman misalnya tertinggal dari rombongan seperti yang kita lihat di sana, itu adalah salah satu contoh. Jangan ragu bertanya untuk seluruh jamaah Indonesia yang belum berangkat saat ini untuk bertanya kepada petugas haji. Insya Allah petugas haji itu akan mengkoordinasikan, memfasilitasi kita untuk kembali ke rombongan atau tempat kita menginap lagi. Pokoknya jadikan ibadah haji itu sebagai ibadah yang betul-betul menyenangkan, betul-betul memperbanyak ibadah untuk mencapai haji yang mampu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tadi bincang-bincang kami. Semoga video ini bermanfaat. Kalau saya lihat sih semua isinya daging semua ya. Isinya memang semua informasi yang dibutuhkan para jamaah-jamaah haji yang masih ada yang sudah di sini dan masih ada di Indonesia. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, saya Daeng Zul dan di sini ada para petugas haji insyaallah menjalankan amanah sampai akhir. Selesai haji 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.